Assalamualaikum, jumpa lagi di hobi-hobiku. Kali ini saya akan membagikan pola tas HP kecil seperti ini dengan motif pastel atau disebut juga motif jeruk. Cukup cantik dengan perpaduan warna yang cukup manis. Nah, semoga nanti polanya mudah untuk diikuti. Buat yang ingin selalu update, silakan klik tombol subscribe dan hidupkan loncengnya untuk pemberitahuan notifikasi updatean terbaru. Terima kasih. Nah, ini benang yang saya gunakan, ini benang polycherry, boleh diganti ke benang yang lain. Kemudian ada penanda dan hook ukuran nomor 3 tulip. Saya akan mulai dengan yang warna ini dulu ya. Pertama, kita akan membuat awalan rantai. 24 rantai. Motif ini kelipatan 4, jadi kalau teman-teman ingin membuatnya lebih besar tinggal ditambahkan saja jumlahnya dengan penambahan 4. Setelah 24 rantai, tambahkan 1 rantai. Mulai pengerjaan dari rantai ke-24 tadi, isi tiap-tiap rantai dengan 1 SC. Nah, sudah selesai sampai ke ujung, tambahkan 1 rantai, putar, isi kembali tiap-tiap lubang dengan 1 SC. Nah, lanjutkan hingga ke ujung. Nanti di ujung tambahkan 1 rantai, putar, kembali isi 1 SC setiap lubang, buat total 4 baris atau boleh penambahan 4 kalau ingin lebih lebar. Nah, ini sudah selesai total 4 baris ya. Lalu di sini saya akan tambahkan 1 rantai, dan 1 rantai ini masuk ke hitungan yang 24, hitungan yang sini. Jadi sini 4, 24, 4 dan 24. 1 rantai ini masuk ke hitungan 24 yang di ujung ya. Nah, saya beri penanda 1 lubang sebelumnya, di sini nanti SC terakhir. Yang 1 rantai masuk di ujung. Nah, isi tiap-tiap lubang dengan 1 SC. Kalau perlu dihitung untuk sisi yang ini jumlah SC-nya ada 4. Nah, kemudian untuk sisi sebelahnya ini 24, ikuti saja ya. Nah, lanjutkan terus hingga nanti SC terakhir itu di bagian penanda yang ini. Nah, mendekati akhir putaran, SC terakhir di penanda, slip stitch di SC yang pertama tadi atau di 1 rantai, 2 rantai. Nah, setelah ini kita akan mulai masuk motif ya. Pertama, lilit dulu benang 1 kali, kemudian kita skip 3. Mulai dari sini 2,
3. Di lubang berikutnya buat 1 DC. Kemudian 2 rantai, 1, 2, lalu lilitkan benang sebanyak 7 kali di bagian DC ini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan yang ke-7. Kemudian kita keluarkan sebanyak 7 kali juga. Pelan-pelan saja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Kemudian lilitkan benang di hook. Kita akan mengisi bagian yang kita skip. Di sini ada 3 ya yang kita skip, dan 1 nanti di tempat kita meletakkan 1 DC tadi. Jadi 3 ini kita isi masing-masing 1 DC. 1, 2, DC ketiga, dan DC yang keempat. Di tempat yang sama kita meletakkan 1 DC yang tadi ya. Nah, yang ini tempat yang 7 kali tarikan benang. Nah, selesai 1 motif pastelnya atau jeruk. Lanjutkan, kita ulangi dari bagian yang pertama. Skip 3, 2, 3. Di lubang berikutnya 1 DC, 2 rantai, 1, 2, 7 kali tarik benang di bagian DC, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan yang ke-7. Keluarkan 7 kali juga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan yang ke-7. Kemudian kembali kita isi 3 lubang yang kita skip dan tambah 1 tempat DC yang tadi. Jadi 4 buah DC nya ya. 1 DC yang pertama, DC yang kedua, kemudian DC yang ketiga, dan DC yang keempat. Di tempat yang sama kita membuat DC yang miring ini. Jangan sampai salah ya, motifnya ini pas. Nah, seperti ini. Kita ulangi lagi. Lilit benang, skip 3, 1, 2, 3, DC di lubang keempat. Lalu 2 rantai, 1, 2, 7 kali tarik benang, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Keluarkan 7 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian buat 1 DC di 4 lubang, dimulai dari yang kita skip. 1,
DC kedua, DC ketiga, dan DC yang keempat di tempat kita membuat DC miring tadi. Nah, seperti ini ya. Memang sedikit rumit, tapi pelan-pelan saja. Tetap ulangi hingga akhir putaran. Nah, ini sudah mendekati bagian akhir putaran. Di sini teman-teman bisa lihat ya, di sini ada 4 lubang, 3 dan 4 itu tempat 2 rantai yang awal. Itu kita hitung ya. Jadi kita skip 3, 1 2 3 di lubang tempat rantai 2 rantai yang awal kita buat 1 DC. 2 rantai, 7 kali tarik benang di bagian DC miring ini. Lalu keluarkan 7 kali. Mulai buat 4 buah DC, mulai dari yang kita skip. 1 2 3 dan DC yang keempat di tempat kita membuat DC miring. Nah, selanjutnya kita slip stitch di bagian rantai kedua ya, slip stitch. Dan langsung kita ganti warnanya ke warna merah. Slip stitch ganti warna. Lalu 2 rantai, 1 2. Nah, warna yang awal ini tidak usah kita putuskan. Tapi yang warna merah kita ikat ke bagian warna yang pertama agar lebih kuat. Nah, kita lanjutkan. Kali ini untuk bagian kedua motifnya kita akan mengisi tiap-tiap lubang dengan 1 DC. Tapi ingat di bagian satu motif pastelnya itu ada 4 ya, 1. Jadi jangan berlebih agar tempat atas HP-nya tidak melebar ke atas. Yang kedua, dan ini DC yang ketiga, lalu DC yang keempat. Jadi untuk satu motif pastelnya itu ada 4 buah DC ya. Perhatikan, kemudian langsung menuju bagian yang berikutnya, mulai dari sini ya. 2 3 dan 4. 1, kemudian ini 2, 3 dan 4. Nah, seperti ini. Jadi jangan ada yang berlebih. Jadi satu motif ini ada 4, 1 2 3 4. Masing-masing diisi dengan 1 DC. Nah, seperti ini ya. Lanjutkan ini hingga ke akhir putaran. Nah, sudah mendekati akhir putaran. Ini 4 DC terakhir ya. 2 3 4 pas ya, jangan sampai ada yang berlebih ataupun kurang.
Nah, selesai satu putaran, langsung kita slip stitch di rantai kedua, slip stitch, kemudian 2 rantai, 1 2. Selanjutnya kita akan kembali mengulang bagian motif pastelnya atau bagian yang pertama. Lilit benang, skip 3, 1 2 3 di lubang ke yang keempat atau DC keempat kita buat 1 DC. Jadi tinggal ikuti saja ya agar lurus motifnya. 2 rantai, 7 kali lilit benang, tarikan benang di bagian DC yang miring. 1 2 3 4 5 6 7. Keluarkan 7 kali, 1 2 3 4 5 6 dan yang ketujuh. Kemudian 1 DC 4 kali dimulai dari tempat yang kita skip dan termasuk di tempat DC yang miring. 1 DC kedua, DC ketiga, dan DC keempat di tempat kita membuat DC yang miring tadi. Nah, jadi seperti ini ya. Kita ulangi motif bagian yang pertama. Lanjutkan skip 3, DC di lubang berikutnya, 2 rantai, 7 kali tarik benang di bagian DC yang miring. Keluarkan 7 kali. Kemudian DC 4 kali di bagian yang kita skip di awal. 1 DC yang kedua, DC ketiga, DC keempat di tempat kita membuat DC yang miring. Nah, seperti ini ya. Lanjutkan polanya hingga akhir putaran. Nah, sudah di akhir putaran, ini motif pastel terakhir. Skip 3, DC di lubang berikutnya, 2 rantai, 7 kali tarik benang di bagian DC yang miring. Keluarkan 7 kali. Kemudian 1 DC di tempat kita skip itu jadi ada 3, ditambah tempat yang kita meletakkan DC miring, jadi total 4 buah DC. DC ketiga dan DC yang keempat. Nah, akhir putaran kita slip stitch di rantai kedua, slip stitch di rantai kedua sini. Kemudian ganti kembali benangnya ke warna yang sebelumnya. Dua rantai, 1 2. Nah, selesai satu putaran. Untuk selanjutnya kita kembali ulang motif bagian yang kedua dengan membuat 1 DC setiap lubang. Ingat, di setiap satu motif pastel itu ada 4 buah DC.
jangan sampai berlebih ataupun kurang. Di sini ya ada 4, ini kita isi masing-masing 1 DC. Lanjut ke sebelahnya 4 buah juga. Nah, lanjutkan ya membuat DC berkelilingnya hingga akhir putaran. Nanti di akhir putaran slip stitch di rantai kedua, kembali ulangi motif bagian yang pertama, motif pastelnya. Lalu akhir putaran slip stitch di rantai kedua, ganti kembali ke benang warna merah. Lakukan terus pengulangan hingga setinggi handphone yang teman-teman inginkan. Nah, ini sudah selesai. Saya rasa tingginya sudah cukup dengan handphone saya ya. Kalau teman-teman ingin membuatnya lebih tinggi boleh ya, tinggal ditambahkan. Dan karena awal tadi saya gunakan warna ini, jadi saya akhiri motifnya di warna yang sama. Untuk tinggi yang saya kerjakan ini sekitar 18 cm. Nah, selanjutnya kita akan membuat penyelesaian akhir ya. Nah, ini bagian ini tadi warnanya ini, jadi saya samakan warna akhir motifnya di sini ya. Dan untuk mengakhiri motif, saya akhiri di motif bagian yang pertama atau di bagian motif pastelnya. Nah, jadi sini akhir putaran dulu, slip stitch 1 rantai. Nah, untuk selanjutnya saya akan membuat SC berkeliling sama seperti sebelumnya. Di satu motif pastel itu ada 4, jadi ada 4 SC ya. Di sini 4, 1, 2, 3, dan 4. Nah, seperti ini. Lanjutkan. Saya beri dulu penanda ya, agar tidak bingung. Lanjutkan ke motif bagian selanjutnya, itu 4 juga. Nah, lanjutkan terus hingga ke akhir putaran ya. Nah, ini sudah di akhir putaran. Langsung kita slip stitch di rantai pertama atau di SC pertama 1 rantai. Nah, selanjutnya saya akan kembali membuat 1 SC setiap lubang agar lebih rapi ya. Jangan lupa penandanya agar tidak bingung. Nah, lanjutkan hingga ke akhir putaran. Mendekati akhir putaran, selesai, langsung slip stitch di SC pertama 1 rantai. Nah, sebentar. Nah, untuk pengerjaan selanjutnya saya akan membuat lubang di kiri dan kanan untuk 4 tali. Jadi saya tidak menggunakan ring, tapi kalau teman-teman ingin menggunakan ring tinggal sisipkan ring saja ya. Nah, ini untuk bagian tali tasnya sudah saya rajut. Motifnya cukup cantik seperti jalinan. Buat yang ingin membuatnya seperti ini, silakan klik di tombol di kolom deskripsi. Saya sertakan link untuk tutorial pembuatan tali seperti ini ya. Boleh diganti talinya kalau teman-teman ingin yang lain. Jadi saya akan buat lubang di kiri dan kanan untuk tempat tali ini, karena saya tidak menggunakan ring. Kalau teman-teman menggunakan ring, tinggal sisipkan saja ring di kiri dan kanan. Saya lipat dulu dari bawah agar rapi. Nah, sudut kiri dan kanannya saya beri penanda. Nah, ini teman-teman perhatikan ya, ini di tempat penandanya tepat di bagian
saya akan menyisipkan lubang untuk tali. Jadi saya akan mundur, saya akan tarik benang 3 lubang di belakang, 1 2 3, langsung saya tarik ya untuk akhir putarannya, karena tepat sekali berada di situ penandanya. 1 rantai. Nah, saya buat dulu 1 SC di sini. Nah, langsung saya akan buat 3 rantai untuk tempat talinya, kemudian skip 3, 1 2 3, skip 3 lubang, 1 2 3, lanjut 1 SC. Nah, seperti ini untuk tempat talinya nanti. Lanjutkan 1 SC setiap lubang hingga ke penanda berikutnya, ke dekat penanda berikutnya ya. Nah, sudah di dekat penanda, sama seperti yang tadi, saya akan buat 3 rantai ya. Jadi skip 3 sebelum penanda, di penanda, dan sesudah. 3 rantai. Saya lepaskan penandanya dulu. Jadi di sini ya, jadi ada 3 lubang, langsung skip 3, 1 SC. Nah, seperti ini. Lanjut mengisi 1 SC setiap lubang. Nah, jadi ini ya, lanjutkan hingga akhir putaran. Nanti akhir putaran slip stitch 1 rantai, buat sekitar 2 baris SC berkeliling lagi. Nah, ini sudah selesai seperti ini, 2 baris SC berkeliling. Setelah rantai yang untuk tempat tali, saya sudah letakkan 1 talinya seperti ini, ujungnya saya beri manik-manik. Nah, saya akan berikan cara saya meletakkannya ya. Masukkan talinya di salah satu ujung. Kalau teman-teman merasa ragu dengan cara seperti ini, boleh diganti dengan membuat ringnya ya. Nah, ini saya beri manik-manik yang agak besar. Kemudian sisa benangnya saya tarik kuat, lalu saya jahit ke bagian atas berulang-ulang. Nah, seperti ini. Jadi manik-maniknya berada dalam jahitan. Kemudian kalau sudah, tinggal kita ikat sisa talinya. Nah, seperti ini. Dan rapikan sisa benang. Nah, cukup kuat ya. Nah, sudah selesai dompet tas handphonenya. Cukup unik bentuknya, perpaduan warnanya bagus. Dan ini talinya, jangan lupa untuk cek kolom deskripsi untuk link pembuatan talinya ya. Kalau ingin diganti dengan menggunakan ring boleh. Dan untuk ukuran tas HP saya ini, tingginya jadinya sekitar 20 cm. Dengan lebar yaitu 11 cm. Motifnya cukup cantik walaupun rumit ya. Teman-teman bisa perlambat kalau ingin lebih jelas. Nah, ini adalah bagian awal dan akhir hingga ke atas. Cukup rapi ya. Nah, jadi kalau teman-teman kurang srek dengan manik-maniknya, bisa diganti dengan ring ya. Nah, semoga pola saya kali ini mudah untuk diikuti. Terima kasih buat yang sudah menonton. Sampai jumpa di uploadan video terbaru berikutnya.